Pak, sebentar Pak. Halo. Wonten apa nggih Pak? Heeh. Dino apa Pak? Oh ning ndi arep Pak, arep ning latare Bu Lurah apa ning omahe Pak RT? Oh ya wes, berarti ning nggonku ya. Yo, yo tak siapke ya Pak sesuk. Nggih. Sami-sami Pak. Waalaikumsalam. Selamat pagi ibu-ibu. Selamat pagi Mbak. Perkenalkan, nama saya Niluh Ibu. Saya adalah ahli gizi dari Jogja Bu. Saya diutus di sini untuk memberikan pesan gizi seimbang kepada anak-anak bayi Bu. Biasanya balita dari umur 0 sampai 24 bulan sampai 25 sampai 60 bulan. Bolehkah saya duduk Bu? Boleh. Baik ibu-ibu, saya di sini akan menerangkan mengenai gizi seimbang dulu. Apakah ibu-ibu sudah mengetahui tentang gizi seimbang, Bu? Saya nggak tahu Bu, karena yang saya tahu itu cuma 4 sehat 5 sempurna aja. Itu beda nggak sih Bu? Sama gizi seimbang, Bu? Oh, Iya, beda. Kalau yang 4 sehat 5 sempurna itu belum termasuk aktivitas fisik sama penerapan hidup bersih. Jadi ibu-ibu, gizi seimbang merupakan susunan pangan ibu-ibu sehari-hari dan untuk anak-anak ibu, tapi mengandung jenis sama jumlah makanannya berbeda-beda sesuai dengan kebutuhan dari berat badan ibu masing-masing. Kebutuhan tubuh maksudnya ya Bu. Ini, tapi kalau yang di gizi seimbang itu dengan kebutuhan tubuh, dengan memperhatikan prinsip keanekaragaman pangan, aktivitas fisik, perilaku hidup bersih, dan memantau berat badan yang teratur. Jadi di sini ada penambahan perilaku hidup bersih seperti mencuci tangan sebelum makan, terus membersihkan peralatan, dan juga memantau berat badan ibu supaya ibu tahu bahwa itu berat badan ibu itu tiap bulan naik atau enggak. Sama yang terakhir ada aktivitas fisik. Ibu harus melakukan aktivitas fisik dari ringan ke moderate atau sedang. Seperti itu ibu, apakah ada yang mau ditanyakan dari gizi seimbang ini? kalau nyapu itu termasuk aktivitas fisik nggak? Nah, termasuk ibu, apalagi kita ibu-ibu ya pasti sudah sering sekali menyapu. Nah, itu termasuk aktivitas ringan ibu. Ini Mbak, anak saya kan masih bayi. Itu anjuran gizinya gimana ya? Oh, ini Bu, saya baru mau menerangkan tentang anjuran gizi atau saran gizi bagi anak-anak yang balita atau di bawah umurnya 5 tahun. 0 sampai 24 bulan atau 0 sampai 2 tahun, baru sisanya balitanya 3 sampai 5 tahun. Nih Bu, ini ada pesannya. Nih. Pertama, melakukan IMD atau inisiasi menyusu dini. Jadi di sini mau ada manfaatnya ibu-ibu di keterampilan bayi untuk menyusu, terus dia akan memberikan efek mempertahankan suhu daya tahan tubuh bayi. Lalu ada mengurangi resiko pendarahan pasca persalinan. Nah, selanjutnya Ibu, apakah ada pertanyaan di bagian yang pesan pertama ini? Enggak. Oh ya, baik. Saya lanjutkan ke pesan kedua ya Bu, yaitu memberikan ASI eksklusif sampai berumur 6 bulan pertama. Mbak, aku mau tanya, Ya. kan anak saya itu dikasih asinya tuh nggak sampai 6 bulan, cuma 5 bulan. Sebulan terakhirnya saya kasih susu formula. Itu kira-kira gimana ya? Jadi Bu, itu memang sudah anjuran pemerintah selama 6 bulan. Dan setelah 6 bulan itu kalau bisa mohon diberikan MPASI Bu, jangan susu formula saja. Seperti itu Bu. Hai. Nah, saya akan melanjutkan untuk pemberian MPASI ya Bu, umur 6 bulan sampai 24 bulan. Berikan makanan pendamping ASI atau MPASI mulai usia 6 bulan. Jadi memang sudah ada aturan-aturan MPASI-nya Bu. Apakah yang ada yang mau ditanyain Bu? Belum sih. Oke Bu, saya akan menjelaskan mengenai nih komposisi bahan MPASI sama apa aja sih MPASI itu. Yang pertama ada MPASI lengkap yang terdiri dari makanan pokok, lauk hewani, lauk nabati, sayur dan buah. Yang kedua ada MPASI sederhana, terdiri dari makanan pokok, lauk hewani dan nabati,
atau nabati dengan sayur atau buah. Jadi ibu tidak perlu yang selalu komplit lengkap karena memang sudah ada yang sederhana. Jadi ibu bisa memilih bagi ekonomi yang rendah, bisa memilih yang sederhana saja ibu. Apa saja sih? MPASI dari bahan makanan lokal yang dibuat dari sendiri. MPASI pabrikan yang diolah dan dikemas dalam bentuk bungkusan kaleng atau botol. Seperti, ya tidak boleh menyebutkan merek ibu, tapi ibu bisa tahu kan yang dijual di warung-warung itu. Ibu kalau mau beli yang langsung jadi bisa, tapi kalau ibu pengen yang lebih aman, ibu bisa bikin sendiri. Seperti itu bu. Apalagi ada yang mau tanyakan bu? Tanya bu, itu boleh pakai micin nggak bu? Oh ya ampun ibu, ya ibu bayi loh bu, masa mau dikasih micin? Tidak boleh ibu. Nah, MPASI yang baik itu ibu tidak ditambah penyedap rasa maupun gula dan garam tambahan, lalu tidak ditambahkan pewarna dan pengawet, lalu dia mengandung protein serta zat gizi mikro yang seperti vitamin dan juga mineral. Lalu tidak berbumbu tajam, jadi ibu tidak perlu memberikan bumbu-bumbu tambahan yang terlalu tajam bagi bayi ya bu, jangan. Mudah ditelan dan disukai anak, seperti teksturnya itu lumat ibu, tapi bergantung usianya, semakin besar nanti ada lembik atau lembek atau dicincang, nanti seiring berjalannya waktu bisa seperti makanan keluarga, tapi porsinya itu dikurangi sesuai dengan kebutuhan bayi bu. Nih contohnya ini bu, ini yang lumat, ini makanan lembik dan ini makanan keluarga, walaupun memang porsinya lebih kecil dibanding makanan biasa yang orang dewasa makan. Apakah ada yang mau dipertanyakan bu untuk umur yang 0 sampai 2 tahun? Bu, aku tuh mau tanya, kalau anak saya tuh sebelum 6 bulan udah saya kasih MPASI tuh gimana ya dampaknya? Oh baik bu, kan tadi sudah memang 0 sampai 6 bulan itu sudah harus diberikan ASI eksklusif saja, karena memang ASI eksklusif itu mengandung zat gizi yang memang diperlukan oleh si bayi. Tapi kalau sebelum 6 bulan sudah diberi MPASI itu, nanti ada resiko sendiri bu yang didapat oleh bayinya. Nih seperti sulit memenuhi kebutuhan gizinya karena kan memang harusnya ASI. Nah, lalu ada meningkatkan risiko penyakit karena kan kita tahu kalau bayi itu belum sepenuhnya seperti orang dewasa bu, sistem organ pencernaannya seperti itu bu. Terus meningkatkan risiko kehamilan ibu bila frekuensi pemberian ASI kurang. Itu saja bu, apakah bisa dipahami bu? Bisa. Oke. Baik ibu-ibu, saya akan melanjutkan mengenai pesan bagi khusus gizi seimbang untuk usia anak 2 sampai 5 tahun. Nah, ini Bu, pesan gizinya untuk anak 2 sampai 5 tahun. Yang pertama ada biasakan makan 3 kali sehari, pagi, siang dan sore bersama keluarga. Kenapa penting dengan bersama keluarga makannya? Karena itu akan memberikan efek kebersamaan Bu dan kedekatan dari si anak dan keluarga itu. Jadi dia nggak merasa sendiri. Nah, terus kenapa sih harus 3 kali? Kedua, ada perbanyak mengonsumsi makanan yang kaya akan protein seperti ikan, telur, susu, tahu dan tempe. Apakah ada yang ditanyakan bu yang bagian tahu dan tempe atau kaya protein ini? Ini kalau kan rumah kita ini kan jauh nih dari sumber ikan kayak gitu-gitu. Nah, itu bisa diganti apa ya bu? Kita di gunung bu. Bu, protein yang ikan ini kan ibu di gunung, jadi bu susah mendapatkan ikan. Tapi mungkin memang di pasar itu beberapa ada seperti ikan bandeng dan teman-temannya. Tidak perlu yang kayak salmon bu, tidak perlu. Cukup ikan-ikan sederhana saja. Yang penting dalam satu hari itu ada beragam makanan yang dikonsumsi oleh anak-anak dan juga keluarga ibu. Lalu ibu juga kalau memang tidak bisa membeli ikan atau daging, ibu bisa menggantinya dengan lauk nabati, telur, tempe sama tahu. Namun kalau yang hewani memang bisa telur, karena telur dan ikan tadi memiliki kualitas protein yang baik bagi pertumbuhan kembang anak. Lalu jangan lupa ibu, tadi kan ada susu. Ketika ibu memberikan susu kepada anak-anak ibu, jangan ditambah gula lagi ya bu, karena nanti dia akan menilai susu itu dari kemanisannya, bukan dari susunya kalau tidak dipakai gula itu bu. Ya seperti itu bu. Bisa dipahami bu? Mbak mau tanya lagi, kenapa sarapannya jam 7 sampai jam 9? Jadi Bu, kenapa memang sarapannya pukul 7 sampai 9? Karena pada pukul itu memang sistem pencernaan anak-anak dan kita yang dewasa ini lagi aktif.
Jadi ketika kita makan itu langsung dicerna dengan baik, dan itu juga bisa menambah kalau orang dewasa ingin berpuasa, maka sarapannya bisa dari pukul 7 sampai 9, menahan lapar intinya. Baik. Nah, mari kita lanjutkan pada pesan gizi seimbang nomor 3. Ada perbanyak mengkonsumsi sayuran dan buah-buahan. Jadi Ibu, serat tadi berguna untuk memperlancar pencernaan kita serta mencegah adanya sel-sel kanker dalam sistem pencernaan seperti usus. Lalu zat-zat dari buahnya yaitu mineral dan vitamin itu akan membantu mencegah kerusakan sel. Tidak apa-apa jika Ibu tidak paham. Jadi intinya dia akan mencegah risiko kanker karena ada kandungan yang bermanfaat dari buah itu untuk kesehatan kita. Gitu Bu. Lalu kita akan melanjutkan pada pesan keempat, yaitu batasi mengkonsumsi makanan selingan yang manis, asin dan juga berlemak. Kenapa Ibu? Karena itu semua akan mencegah risiko penyakit yang mematikan seperti penyakit tekanan darah tinggi, ada diabetes mellitus dan penyakit jantung Ibu. Jadi kita membatasinya agar terhindar dari risiko ini. Gitu Bu. Dan juga ada obesitas mungkin karena dia terlalu gemuk dan berujung pada risiko penyakit jantung. Baik Ibu, kita sampai pada pesan gizi seimbang ke-6 untuk anak-anak umur 2 sampai 5 tahun, yaitu biasakan anak-anak bermain dan melakukan aktivitas setiap hari. Aktivitas fisik. Ibu harus bisa menyarankan anak-anak Ibu main engklek atau main dakon, karena itu juga bisa memicu perkembangan otak. Baik Bu, kognitif juga. Ajarkan anak untuk melakukan aktivitas fisik dan bermain bersama teman. Jadi jangan ansosial ya Bu. Antisosial social club itu jangan sampai. Ibu paham antisocial club? Tahu lah, kita ibu gaul kok. Oke Bu. Lalu ajak anak untuk bermain permainan tradisional supaya dia tadi memicu rangsangan kognitif di bagian otak. Lalu ada kurangi aktivitas fisik akan menimbulkan kegemukan dan mengganggu perkembangan mental serta psikomotorik pada anak. Contohnya pada misalnya main PS atau HP, karena dia kan cuma duduk dan bermain di depan gadget atau gawai dan dia tidak memiliki aktivitas yang membuang energi mereka. Seperti itu Bu, jangan sampai ya Bu berjam-jam memainkan gadget. Oke Bu, apakah ada yang mempertanyakan? Tidak. Enggak sih Mbak. Oh iya, baik. Jadi Ibu, selesai sudah saya menyampaikan pesan gizi seimbang bagi anak-anak balita. Ini salinannya ini sudah dalam bentuk hard file, sudah dalam bentuk buku Ibu-ibu, sudah ada di tempat Pak RT dan Balai Desa. Jadi kalau Ibu-ibu memang ingin yang lebih jelas bisa dilihat sana, atau nanti saya akan memberikan nomor telepon saya supaya Ibu dapat chat pribadi pada saya mengenai hal-hal yang tidak diketahui. Apakah ada yang ingin ditanyakan Bu? Cukup? Baik, terima kasih atas hari ini Ibu-ibu. Semoga anak-anak Ibu dan Ibu semua sehat selalu di masa pandemi ini. Jangan lupa ya Ibu-ibu untuk menerapkan pesan gizi seimbang. Terima kasih Ibu-ibu atas perhatiannya. Sama-sama. Gotta keep your head up. Gotta keep your head up. Pertama-tama Ibu-ibu saya akan menjelaskan mengenai pesan gizi seimbang. Pagi Ibu-ibu. Pagi Bu. Ngomong maaf saya nggak bisa baca Bu. Tidak. Ibu, yuk. Astagfirullah. Kan kalian katanya mau tanya. Pulang aja Bu. Mandek koto.